Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya menyapa yang ada di gereja. Shalom. Saya menyapa juga yang berada, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah yang menyaksikan live streaming pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Di mana pada malam hari Engkau sediakan kami waktu untuk beristirahat. Dan pada saat pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali untuk melakukan aktivitas. Pada saat pagi hari ini kami berkumpul bersama beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak, kami serahkan jalannya ibadah pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk tim musik, untuk WL Singer. Tuhan yang memberkati. Berikan kami kesatuan hati untuk menyembah Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk meninggikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk saudara kami, saudari kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan menyertai setiap mereka sehingga mereka tiba di tempat ini tanpa suatu kurang apapun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita akan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Bapa, ini hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi, sebab Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang bangkit dan menang. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau juru selamat setiap umat manusia yang percaya, yang menyembah Dia. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan
bersyukur Engkau Yesus Tuhan yang ditinggikan, Engkau Yesus Tuhan yang diagungkan. Sepanjang hidup kami boleh terus memuja-Mu, meninggikan-Mu. Engkau segalanya buat kami Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, mari pagi hari ini, saat ini kami siap untuk diajar dan belajar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang dikasihi, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang di rumah, yang mengikuti live streaming, saya berdoa setiap kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian kembali bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Masih fokus atau kita akan sama-sama belajar Pasca Pentakosta. Saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Perhatikan kalimat terakhir di ayat 16, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Pasca hari Pentakosta, yang terjadi waktu itu banyak hal yang sangat-sangat menakjubkan. Kita melihat beberapa minggu-minggu yang lalu kita belajar bagaimana di hari Pentakosta murid-murid dilawat oleh Roh Kudus, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, tanda-tanda ajaib terjadi, dan ini masih terus bergulir berlangsung sekian waktu lamanya. Kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu bagaimana muncul kegerakan doa yang luar biasa, bagaimana cara hidup jemaat diperbaharui, hidup dalam kasih, hidup dalam kuasa. Saudara, pada bagian ini kita melihat ada kesinambungan, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat terjadi secara luar biasa. Dan kita akan pelajari ada dua hal penting yang kita bisa lihat dari pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16.
Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, dan juga setiap kita yang ada di tempat ini, kita melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan minggu-minggu lalu yang sudah sama-sama kita dengar. Saudara, pada bagian hari ini kita akan melihat dua hal penting dari teks yang sudah kita baca. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan di ayat yang ke-12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Soal ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan rasul-rasul mengadakan, atau oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Waktu itu, saat itu, para rasul, murid-murid Tuhan pakai sedemikian rupa mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Saudara, saya cukup banyak mendapat pertanyaan begini, Pak, apakah mujizat dan tanda-tanda ajaib masih bisa terjadi hari-hari ini? Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Saya sempat juga ada sebuah diskusi yang cukup menarik dan cukup serius di dalamnya. Ada banyak orang-orang yang bertanya kepada kehidupan kita sebagai orang percaya, bukankah Yesus yang sama, yang dipuja, yang disembah oleh murid-murid adalah Yesus yang sama, yang kita sembah, yang kita puja hari-hari ini? Pertanyaan berikutnya muncul, kenapa tanda ajaib, mujizat sudah jarang terjadi? Ini pertanyaan. Ada juga yang bertanya, kenapa gereja Tuhan? Saudara, saya mau berkata, yang menangkap live streaming, saya tidak membuat generalisasi, tapi saya mau spesifik. Ada juga yang bertanya, kenapa gerejaku di mana aku beribadah sekarang sudah jarang terjadi mujizat? Saya tidak berkata semua gereja, itu urusan masing-masing kita hamba-hamba Tuhan. Tetapi secara spesifik kita mau merenungkan secara khusus GBI Sokin. Anda dan saya ada di tempat ini, mungkin kita juga pernah bertanya-tanya di hati, ada dalam benak pikiran kita, kenapa sepertinya mujizat-mujizat tanda ajaib sudah jarang terjadi hari-hari ini? Saudara, mari menjadi perenungan buat kita sekalian. Ini yang perlu terus kita gumuli, kita hidupi. Lebih lanjut di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkan di atas balai-balai dan tilang. Kalimat di ayat yang ke-15, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai mereka. Kenapa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Saudara, bagi sebagian orang mungkin kita berpikir, apakah ini praktek seperti praktek orang-orang yang ada dalam tanda kutip menjadi pengikut-pengikut kuasa kegelapan. Ada ritual-ritual khusus. Saudara, kekristenan hari-hari ini, daripada kita ribut doktrin dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama berpikir secara jernih. Bukankah saat itu murid-murid, rasul-rasul dipakai Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda
ajaib dan mujizat. Memang ada bagian kita berpikir kita tidak perlu konsentrasi terhadap mujizat, kita tidak perlu konsentrasi kepada hal-hal itu. Yang penting orang mengenal Tuhan, yang penting orang mengenal siapa Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara, saya mengamini itu. Saya pun terus tetap meyakini dan berkobar-kobar. Saya mau sampaikan iman percaya saya, Yesus adalah Tuhan. Dia datang dari sorga, Dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Dia menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan. Tapi pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Dan satu kali waktu Dia akan datang kedua kali menjadi raja di atas segala raja, dan pemerintahannya kekal selama-lamanya. Itu tetap menjadi keyakinan pribadiku, Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang menjadi perenungan hari-hari ini, jangan sampai kita menyalahkan kalau ada orang Kristen masih pergi ke dukun. Kemungkinan karena gereja tidak bisa menjawab kebutuhan. Jangan sampai kita berpikir negatif tanpa kita introspeksi diri. Mungkin ada orang Kristen yang sudah jauh dengan sakitnya, ada orang Kristen yang sudah jauh dengan kehidupannya, mulai berpikir, kenapa aku datang beribadah tidak ada mujizat. Saudara, tanda-tanda ajaib dan mujizat saya meyakini masih ada sampai hari ini. Amin. Ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Saudara, gak perlu diperdebatkan. Wah, gereja gak perlu mujizat. Gak perlu diperdebatkan itu. Saya percaya kalau mujizat terjadi itu karena kairosnya Tuhan. Kalau mujizat itu terjadi, itu cara Tuhan menyatakan lawatannya buat anak-anaknya. Saudara, mungkin hal-hal spektakuler dalam tanda kutip, karena ada dalam bayangan konsep pikiran kita. Kalau kita ketemu ayat-ayat dalam Kisah Para Rasul ini, orang sakit disembuhkan, orang yang dikuasai roh. Saya membaca ada sebuah artikel yang mengatakan begini, konteks waktu itu identik. Sakit penyakit itu muncul karena seseorang dikuasai oleh roh jahat. Identik waktu itu. Saya tidak mengerti hari-hari ini, mungkin kompleks persoalan yang kita hadapi pasca kita mengalami. Saya belum berani juga secara keyakinan pasca pandemi, karena di beberapa tempat begitu diadakan suatu masalah, ketemu titik-titik tertentu yang ada positif COVID-19. Bagi sebagian orang mungkin ini menakutkan, bagi sebagian kita mungkin ini sesuatu yang perlu menjadi warning secara serius. Saudara, tapi kalau Anda, saya masih ada sampai hari ini, bukankah itu mujizat Tuhan? Amin. Wah, kalau kita membaca media sosial, kita temukan informasi begitu ganasnya virus COVID-19. Bahkan saya sempat membaca artikel siapa yang bisa memberhentikan upacara keagamaan secara massal. Mungkin ada tempat-tempat ibadah tertentu termasuk gereja, mungkin karena satu dan lain hal bisa saja waktu-waktu yang lalu berhenti beribadah karena ada persoalan tanda kutip. Tetapi dalam beberapa bulan ini serempak, kepercayaan agama apapun sama-sama tunduk taat. Tidak ada ibadah offline, onsite, semua online. Karena apa? COVID-19. Kalau kita merenungkan
betapa dahsyatnya Mr. COVID-19 ini. Betapa dahsyatnya. Tetapi saya masih meyakini tidak pernah goyah dalam iman saya. Sedahsyat apapun COVID-19, Tuhanku lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Persoalan mungkin muncul, berimbas kepada perekonomian, berimbas kepada dunia usaha, susah, mungkin mengalami ketakutan yang begitu luar biasa ketika mau bekerja, harus ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau waktu-waktu yang lalu murid-murid para rasul melalui kehidupan mereka, Allah yang sama yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang sama itu hari ini Dia sanggup mengadakan mujizat buat kita sekalian. Ini menjadi perenungan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Siapapun Anda, siapapun kita, mujizat masih ada sampai hari ini. Sekali lagi, kalau saya boleh berdiri bersama-sama beribadah dalam sekian waktu lamanya melalui live streaming, ada bersama-sama di tempat ini, saya mengakui dan takut saya ada pun hari ini karena mujizat Tuhan dalam hidupku. Saudara, saya mau membuka pemikiran kita. Ada yang mungkin sudah hopeless, ada yang sudah mungkin patah semangat, sepertinya putus pengharapan. Saya mau sampaikan, pelangi kasih Tuhan akan terbit dan pasti terbit buat kita sekalian. Ini namanya fajar pagi hari. Anda tidak perlu teriak kencang-kencang, kemudian dengan apapun namanya, mungkin kata-kata motivasi, kata-kata yang memberikan semangat. Bahkan mungkin kalau saya mau ekstrim katakan, mau pakai rapalan apapun, yang namanya matahari, dia pasti akan terbit pagi hari. Mau Anda bangun kesiangan, mau Anda bangun kasih, mau Anda dalam pengertian Anda ucapkan kata-kata memotivasi, matahari terbit atau tidak pun, matahari akan terbit di pagi hari. Saya mau berdoa buat kita sekalian, mari memiliki konsep yang benar pemikiran hati kita. Yesus Tuhan, Dia masih bekerja mengadakan mujizat sampai hari ini. Saudara, jujur, begitu data diupdate setiap hari. Beberapa waktu lalu saya sempat diskusi, waduh, sudah puluhan ribu. Mungkin kita berpikir penduduk Indonesia ini kan 250 juta lebih. Sekarang nggak ngerti sensus per bulan ini. Kalau ada sensus, mungkin sudah lebih dari itu. Tapi saya bersyukur mulai hitung-hitung prosentase. Wah, kalau masih di bawah 0, masih aman. Saudara, kita bersyukur pemerintah begitu gigih menanggulangi bencana ini. Saya mau sampaikan untuk kita sekalian jemaat Tuhan dan juga yang mengikuti live streaming. Kalau pemerintah saja begitu habis-habisan menangani COVID-19, dengar baik-baik, apalagi Tuhan dari saudara. Ya, tidak tinggal diam, matanya tetap tertuju mengawasi kehidupan kita, dan tangan kanannya yang penuh kuasa yang ajaib, dia akan membawamu, memegangmu, membawamu mengalami kemenangan. Saudara, tanda-tanda ajaib, mujizat
masih ada sampai hari ini. Beberapa hari ini saya di WA dan saya terus kontak. Ada teman kita di salah satu kota yang kemarin sempat demam tinggi naik turun dan bahkan harus masuk rumah sakit. Kemarin siang saya WA lagi, gimana kabarnya? Tidak bisa saya WA sama yang bersangkutan. 2 hari lalu saya WA, masih belum ada jawaban. Saya WA kakaknya, gimana? Hasilnya negatif. Oh, tapi ini demamnya naik lagi. Saya bisa menguatkan, tetap berdoa. Mukjizat Tuhan masih ada. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidupmu hari-hari ini. Anda yang ikuti live streaming di rumah, di tempatmu, kau mungkin berpikir sudah habis-habisan, sulit, mustahil. Tapi kalau Anda masih ada sampai hari ini, bukankah itu mukjizat dari Tuhan? Paulus sempat berdoa yang meminta duri di dalam hidupnya diambil. Tapi Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu kekuatanku, kata Tuhan, dahsyat. Mungkin sampai hari ini kita masih mengalami jatuh bangun. Tetapi percayalah, ketika kau jatuh, ada tangan yang kuat yang membawamu untuk bangkit kembali. Ketika kau mengalami situasi kondisi yang begitu sulit, pandanglah Yesus, ya Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di bagian ayat yang ke-12 bagian terakhir. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat yang ke-13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Kalimat berikutnya, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat yang ke-14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Surah yang kedua, yang pertama, tanda ajaib mukjizat dari Tuhan masih ada hari ini. Yang kedua, ini menjadi koreksi buat kita sekalian juga. Kalau waktu itu orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, saya sedih, sudah menjadi rahasia umum. Orang Tionghoa bilang gara-gara kekwe, gara-gara warisan keturunan anak cucu bunuh-bunuhan, saling tidak tahu, persekutuan yang erat terluka gara-gara persoalan lahir. Saya mau mengajak kita sekalian, umat Tuhan yang dikasihi, secara khusus jemaat GBI Songkit. Mari situasi kondisi sesulit apapun, jangan sampai persekutuan yang erat itu pudar. Tetapi biarlah persekutuan kita satu dengan yang lain makin erat dalam Tuhan. Begitu persoalan muncul, justru kita makin erat, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika kita dengar kabar dari si A, si B tentang situasi kondisi, mungkin kesehatannya, mungkin usahanya, mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bagian Anda dan saya hari-hari ini adalah bangun persekutuan, mulai mendoakan orang-orang yang kita tahu harus dan perlu didoakan. Saudara, kekristenan tidak boleh terjebak kepada individualisme.
Ego kita hanya tertuju semua aku. Kalau menguntungkan ya aku oke. Kalau tidak, sorry lah. Saudara, kekristenan tidak seperti itu. Semua orang yang percaya selalu berkumpul dalam persekutuan yang terang. Tidak ada sesuatu yang mengganggu mereka. Bahkan minggu lalu kita sudah belajar hidup dalam kasih, mau berbagi, saudara. Wah, kalau sudah yang namanya warisan, sudah namanya uang, harta, gonok gini, itu satu dengan yang lain bisa dibela-belain sampai ke pengadilan. Sudah belajar dalam kitab Korintus bagaimana ketika orang percaya meributkan hal-hal yang bisa diselesaikan dalam persekutuan di dalam Tuhan, tetapi kita mencoba keluar mencari perlindungan di luar Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita masih perlu banyak bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saudara, menarik ketika perpisahan Abraham dan Lot. Abraham sebagai paman yang baik dan takut akan Tuhan, dia bilang sama Lot, sekarang pilih, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Karena anak buah mereka ribut terus. Menarik Bapak Ibu Saudara, tapi saya melihat kemanapun Abraham melangkah, di situ berkat menyertai. Memandang sekelilingnya dipilih Sodom dan Gomora, yang sampai hari ini dosa Sodom masih ada dan terus berkembang. Saya mau berkata anak-anak Tuhan, Sodom bisa ditunggang balikan oleh Tuhan, sebab Tuhan murka. Pada mulanya Allah menciptakan manusia, laki-laki dan wanita. Soal yang penting, dosa tidak bisa kompromi dengan hakikat Tuhan. Karena itu mari bagian kita orang percaya. Hari-hari ini saya tidak tahu persoalan apapun yang Anda dan saya hadapi. Tapi yang saya mau sampaikan, seberat apapun, jangan membuat persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama makin mudah. Kita perlu dukungan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu dukungan support, doa-doa dari orang lain. Demikian juga orang lain perlu kita support. Saudara, saya tercengang ketika saya mengikuti webinar. Ada sebuah data yang cukup mengagetkan saya, dan ini fakta sudah diteliti. Dari sekian ratus koresponden gereja, dan itu para pendeta yang disurvei, ternyata gereja yang jemaatnya didominasi anak-anak muda, ini cukup menarik. Saya salah satu sebut, gereja yang didominasi oleh pemuda dan pemudi adalah gereja yang aktif, tergerak dan bergerak di dalam doa secara digital, online. Saya ketika melihat data itu saya kaget. Tapi seorang dokter, dan saya nggak tahu apa, dia punya gelar profesor, saya lupa, tapi dia dokter. Dari riset yang dia buat cukup mengagetkan. Itu hanya salah satu, ada banyak yang lain. Dan saya mendorong jemaat GBI Sokip, yuk, kita tidak perlu terpengaruh dengan usia kita, tapi seberapapun usia kita, mari buat kegerakan, jalin persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Amin. Amin. Yang di rumah bisa lihat sebelahmu, katakan begini, persekutuan yang erat. Kadang-kadang anak itu bisa saja karena beda pendapat dengan orang tua,
kemudian bersilang pendapat cukup tajam. Tetapi saya mau sampaikan, jangan sampai engkau menjadi anak yang kurang ajar terhadap orang tua. Tetapi biarlah engkau menjaga hati, tetap membangun persekutuan erat satu dengan yang lain. Sebab saya percaya kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta dengan orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Saya mau sampaikan juga, saya sudah sampaikan ke beberapa teman. Di ulang tahun gereja kita di bulan Agustus, kita tidak bisa mengadakan perayaan ulang tahun, tapi kita akan melaksanakan kembali. Kita bergerak untuk memperhatikan orang-orang yang perlu kita perhatikan. Amin. Dan kita berdoa ke depan Tuhan yang terus menolong kita semua, gereja Tuhan di tempat ini. Saya mudah kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di akhir ibadah kami boleh bersama-sama diberkati sepanjang minggu ini apa yang sudah kami lewati. Kami tahu Tuhan dahsyat, Tuhan baik buat kami. Pagi hari ini kami bersama-sama sepakat kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk ibu gembala kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Deviani Haryanto. Kami berdoa untuk Jeffrey Julius. Kami berdoa juga untuk Rudy Wibowo. Tuhan menolong, memberkati anak-anakmu yang berulang tahun di minggu ini. Bahkan mungkin ada di antara kami anak-anakku yang mengikuti live streaming yang minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati kami sekalian. Rahmat berkat kasih anugerah terus melimpah kasih hidup kami. Kami saat ini juga sepakat bersama berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami mengangkat hati kami, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk ketua sinode kami GBI Gereja Bethel Indonesia. Kami berdoa untuk ketua BPD yang ada di negeri ini. Kami berdoa secara khusus untuk ketua BPD Jateng dan DIY. Kami berdoa untuk perwil-perwil yang ada di Jateng DIY ini, secara khusus perwil Barat Daya. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang kami beserta keluarga. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dalam mengembalakan. Mungkin hari-hari ini tidak bisa langsung bersentuhan, berhubungan, membangun komunikasi yang erat secara visual, langsung face to face. Tetapi mungkin karena ada jarak yang terjadi hari-hari ini, tapi Tuhan mampukan biarlah penggembalaan di tempat ini boleh menjawab kebutuhan umatmu yang Tuhan percayakan ada di tempat ini. Kami warga Sokit, kami cinta Sokit Tuhan. Kau memberkati jemaatmu di tempat ini dari yang dewasa sampai yang dikandung. Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Berkat-Mu turun atas rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami yang sudah satu minggu ini mengikuti tahun ajaran baru. Tuhan memberkati di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati anak-anak kami. Terima kasih Bapak, pekerjaan kami sepanjang minggu ini Tuhan yang memberkati. Kami tetap mengangkat hati kami, kami berdoa untuk pemimpin negeri kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden kami berdoa untuk menteri dan seluruh staf jajarannya yang ada. Kami berdoa untuk sipil militer yang ada, TNI Polri yang ada, seluruh dewan rakyat, wakil rakyat yang ada, seluruh hamba-hambamu yang ada menangani pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai daerah. Secara khusus kami berdoa untuk gugus tugas yang menangani COVID-19, tim medis yang ada. Tuhan memberkati mereka, berikan imun, berikan kekuatan, berikan kesehatan, kecakapan, hikmat. Biarlah terus menangani pandemi COVID-19 ini, virus ini Tuhan. Setiap aparatur yang bertugas di dalamnya, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang positif COVID-19. Kami berdoa Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kesembuhan,
Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi atas negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk OTI dan juga mungkin PDP dan lain sebagainya. Apapun sebutannya itu, kami hanya menyerahkan setiap mereka sekalian ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami Indonesia perlukan Engkau. Kami yang ada di negeri ini perlukan Engkau, Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa buat negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan angkat syukurlah. Sekali lagi kita semua kita akan terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan angkat syukurlah itu. Mari angkat kedua tangan kita. Syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menuntun ibadah kami dari awal sampai akhir. Setiap pujian, setiap penyembahan kami, bahkan korban-korban persembahan sepanjang minggu ini, Tuhan yang memberkati kami lipat kali ganda. Di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, keluarga kami, semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Karena itu kalau kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami terima segala rahmat berkat kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pengurapan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai Kau datang menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan di dalam